karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak, Ibu, saudara-saudara, putra dan putri yang hadir pada majelis ini, rahimakumullah. Rasanya saya justru datang untuk mendengarkan, sebetulnya diajak oleh kawan-kawan untuk hadir di majelis ini. Tidak semestinya saya untuk menyampaikan kebenaran dan kebenaran ini, karena kita ketahui, Masya Allah, orang Aceh, bangsa Aceh ini, penduduk Aceh adalah penduduk orang yang luar biasa. Dalam sebuah konferensi di Timur Tengah, seorang pembicara dari Timur Tengah mengatakan bangsa Aceh adalah bangsa yang telah menyelamatkan muka Indonesia di forum internasional. Selesai konferensi itu ditanya, apa sebab? Bukankah kalian ini memiliki bangsa yang 250 juta lebih kaum muslimin ada di sana? Tapi kenapa kok hanya Aceh? Kenapa kok hanya Aceh saja yang mulai bertahap menjalankan syariat Islam? Saya pikir pertanyaan ini ada benarnya. Negeri kita besar, negeri kita luas. Bahkan kalau antum semua dari Jazirah Arab sampai ke Palestina, umat Islam yang dikumpul tak ada seberapa pun daripada besarnya umat Islam Indonesia. Akan tetapi kenapa kok hanya Aceh saja yang kemudian mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsekuen dan apa yang telah disyariatkan? Walaupun dalam pelaksanaannya tentu banyak kekurangan, banyak keterbatasan, dan banyak ketidaksempurnaan, hal yang biasa. Tidak ada sebuah wilayah yang utuh betul menjalankan syariat Allah. Yang penting bagaimana kita memiliki niat yang kuat dan berani melakukan sesuatu yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, guru saya Habib Segaf bin Hasan Baharun, dia sering memberikan daripada kajian-kajian terutama di daerah Kalimantan Selatan. Saat beliau memberikan pengkajian di Kalimantan Selatan, didatangi seorang peneliti, seorang yang ahli meneliti tentang keadaan-keadaan muslimin khususnya di Indonesia. Habib Segaf, ini ada penelitian yang kami lakukan di semua provinsi di Indonesia untuk anak-anak muda, kaum muslimin dan muslimah seluruhnya. Mereka pakai kopiah, kuliah, pakai kerudung atau pakai kerudung yang perempuan, kuliah di kampus-kampus muslim atau kampus-kampus muslim dan sebagainya. Dari ribuan koresponden itu ternyata 80% anak muda Indonesia tidak mengenal ulama dan tidak pernah mulazamah atau bertemu atau mengidolakan atau ikut majelis atau apapun yang bersangkut tahu dengan ulama. Mungkin kalau kita mendengar pertama marah, 85%, angka yang besar. Tapi setelah kita merenung dan melihat realita kenyataan yang ada, memang itulah ternyata problem umat Islam Indonesia. Besar memang, tapi tidak bersambung ilmu kepada ulama. Padahal wasiat Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah pewaris ilmu daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka antum semua, bapak, ibu, remaja dan remaja semuanya ini, Masya Allah, adalah antum orang yang tepat berguru kepada orang-orang di sebelah kita semua, orang-orang yang ada di gambar ini dan semua yang menjadi guru-guru antum. Secara nasab, ini jarang orang mengkaji, walaupun sebagian kita sudah mengerti. Kita berguru kepada syekh ini, kepada tuan guru ini, kepada ulama ini, kepada ustadz ini. Tentu ustadz ini berguru kepada guru di atasnya, terus sampai kepada para imam. Ada Imam Syafi'i di situ, ada Imam Ahmad, ya, Imam Malik dan semuanya, sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada sahabat, sampailah kepada Rasulullah SAW. Secara zahir saja, barang siapa yang telah bertemu sampai kepada Rasulullah, itu tanda adalah satu jalur keselamatan. Jarang kita berpikir sama. Yang dimaksud syarat ilmu itu baik syarat ilmu bersambung maupun orangnya yaqadatan dengan mulazamah bertemu. Misal saya ini hari ini berguru pada beliau, saya bertemu muka, mungkin bisa bermusyafaah. Beliau punya guru
Beliau bertatap muka kepada gurunya.